Apa yang ada di bumi semuanya itu supaya dimanfaatkan. Ada tambang, ada tembaga, ada emas, ada perak, ada hutan, ada air, ada udara. Semuanya itu silahkan dimanfaatkan, tapi secara benar dengan menjaga keseimbangan alam. Kaifa takfuruna kuntum amwatan fa ahyakum, kemudian dihidupkan. Nah, ini pertanyaan ini wal istifham utawi istifham iku li ta'jibi krana faidah keheranan min kufrihim saking kufure fasikin mau ma'al qiyamil burhani sartane jumenenge atau berdirinya dalil yang menunjukkan kekeliruan mereka ulitabihu utawa krana meleh-melehake iki apa? Menampakkan kesalahan mereka. Summa yumitukum nuli mateni sinten Gusti Allah ing sira kabeh indantihai halikum indantihai ajalikum ing dalem nalikane enteke urip bangsa urip sira kabeh. Summa yuhyikum nuli nguripake sinten sira kabeh bil ba'si tegese kelawan den tangekake saking kubur. Summa ilaihi turja'un, summa ilaihi nuri maring Allah, nuri mung maring panggonan kang den kersakake Gusti Allah. Turja'una den balekake sira kabeh. Kok bisa-bisanya penduduk Mekah, kok bisa-bisanya kalian itu tidak mengimani Gusti Allah? Kok bisa-bisanya kalian itu kufur terhadap Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal kalian itu dulu nggak ada sama sekali, kemudian dihidupkan melalui pertemuannya mani laki-laki dan perempuan, kemudian nanti suatu saat akan dimatikan seperti mbah-mbah kakek-kakek kalian yang sudah mati, kemudian nanti di akhir akan dihidupkan kembali ketika yaumil qiyamah, hari kiamat. Tapi mereka tetap gak percaya dibilang begitu. Lagi jadi panduan hidup kita. Afik yang mau kerja dan yang Pak Rauf yang sudah bekerja, sudah berkeluarga. Lah ini sepanjang hidup kita itu kita isi bagaimana. Kemudian dijelaskan setelah itu huwallazi, karena mereka saja masih menolak, masa orang yang sudah mati bertahun-tahun sudah dimakan apa? Wis dipangana kok laler singgat itu loh. Nah, pokoknya tubuhnya itu sudah busuk, sudah hilang, sudah menjadi tanah, kok bisa dihidupkan lagi. Nah, orang Mekah nggak percaya, nggak percaya. Afik percaya orang Afik. Seumpamanya ada orang meninggal, kemudian nanti di hari kiamat dibangkitkan lagi. Ya, percaya ya. Kalau kita kan percaya kan ya. Nah, dulu penduduk Makkah itu tidak percaya. Karena tidak percaya, akhirnya dibantah oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Huwa Allah yang nanti akan membangkitkan kalian semua manusia dari alam kubur itu adalah zat yang telah menciptakan kalian, yang telah menciptakan untuk kalian segala fasilitas hidup yang ada di bumi, ail ardi wa mafiha. Jami'an hale sekabehane seluruhnya litan tafiu krono ngalap krono utawa supaya ngalap manfaat sira kabeh bihi kelawan mafil ardi, seluruh yang ada di bumi itu untuk dimanfaatkan. Wa ta'tabiru lan mengambil ibarat, mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari apa segala yang ada di bumi. Summastawa ilas sama'i fasawwahun. Setelah Allah menciptakan bumi dan seisinya, kemudian Allah menuju, maksudnya menuju itu, kemudian Allah dalam proses secara realnya itu kemudian baru menciptakan langit. Fasawwahunna, kemudian langit itu dijadikan secara sempurna. Sab'a samawatin, menjadi 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan setelah itu Allah itu wahuwa bikulli syai'in alim, Allah maha mengetahui segala sesuatu. Mulanya dalam hal ini Imam As-Suyuti mempunyai pendapat, nanti berbeda dengan orang lain, dengan ahli tafsir lain, termasuk Imam As-Sawi berbeda pendapat. As-Suyuti menyatakan bumi ini dijadikan buminya dan apa seisinya, baru kemudian Allah menciptakan langit. Ya, berdasarkan dalil-dalil Al-Quran yang dipahami Imam As-Suyuti.
Tapi menurut Imam At-Tabari yang dinyatakan yang benar ya, yang menurut Imam At-Tabari ini tidak seperti itu. Bumi itu dijadikan dulu pertama bulat, mukawwarah. Kemudian setelah itu Allah menciptakan langit. Kemudian setelah itu baru menciptakan apa yang ada di dalam bumi. Bumi akhirnya yang tadi bulat itu dihamparkan, sebagian-sebagian dihamparkan, diratakan. Kemudian dikasih apa isinya. Ya wallahu a'lam. Tapi kata Imam Ashawi yang benar ya yang ini. Jadi bumi dulu, kemudian bumi secara awalnya diciptakan, kemudian Allah menciptakan langit, kemudian meratakan bumi dan mengisi apa yang diperlukan manusia di dalam bumi. Tapi nek cara Imam Asyuyuti di Tafsirul Jalalain enggak. Ya bumi dulu, kemudian bumi selesai isinya baru menciptakan langit. Nah, menjadi 7, langit menjadi 7 lapis. Kalau tafsir kemudian dijelaskan, lapisan pertama langit itu berisi ombak-ombak atau gelombang air yang tertahan, lapisan yang kedua dari batu marmer putih, lapisan yang ketiga dari besi, lapisan yang keempat dari tembaga, lapisan yang kelima dari perak, lapisan yang keenam dari emas, kemudian langit yang ketujuh itu kandungannya adalah zamrud yang hijau. Wallahu a'lam, iki ora ngerti. Kita juga apa? Anggih wallahu a'lam. Tapi ada titik poin sik nang kene iki. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsummastawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Ada titik yang perlu kita perhatikan bahwa apa yang ada di bumi semuanya itu supaya dimanfaatkan. Laki-laki di bumi, Fikri dan teman-teman nanti kalau sudah dewasa silahkan memanfaatkan perempuan yang ada di bumi ya, sebagai istri dengan cara-cara yang benar. Corone sih benar. Ada tambang, ada tembaga, ada emas, ada perak, ada hutan, ada air, ada udara. Semuanya itu silahkan dimanfaatkan, tapi secara benar dengan menjaga keseimbangan alam. Mukanya ono orang yang kerja di Freeport, ono teman-teman kita yang kerja di ngendi, Pama ngendi, Kalimantan, kayak Afik mungkin nanti ke sana atau yang lain atau yang itu dalam rangka apa? Dalam rangka memanfaatkan apa yang ada di bumi. Tapi juga tidak hanya memanfaatkan saja, kata Imam Asyuyuti itu litan tafi'u bihi wa ta'tabiru. Kita memanfaatkan bumi alam raya seisinya itu, kita juga harus mengambil pelajaran darinya. Masya Allah, Gusti Allah itu ndadekke emas di Freeport itu sekian tahun dikeruk setiap hari berapa ton, berapa ribu ton, ternyata nggak habis. Kita gali tambang juga begitu, tambang apa tembaga. Ya Allah, jane ngono ya. Sebenarnya ya hanya batu hitam-hitam ini. Nah, kok didol payu larang kemudian bayarannya dhewe akeh. Nah, itu kudu kalau sampai titik itu kita harus mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, maha kuasa Allah, maha kuasa. Jadi litan tafi'u bihi wa ta'tabiru. Dawuh Imam Muhammad Ashawi, idza ta'ammaltum al-arda wa taghayyurul ahwal fiha wa ma hawathu alimtum anna dzalika sun'u hakimin qadirin. Jika kita itu mau mengangan-angan bumi apa yang ada seisinya, bagaimana bumi itu kondisinya, perubahannya dan hal ihwal atau hal-hal seputar bumi, maka kalian kalau mau berangan-angan yang benar dengan akal sehat, maka pasti akan meyakini bahwa itu adalah ciptaan Allah yang maha kuasa. Makanya ada orang yang percaya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena ngaji, bukan karena membaca Al-Quran, tapi karena memikirkan alam raya, alam semesta. Ya Allah, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin kalau terjadi secara kebetulan. Pasti ada yang penciptanya. Fayan sa'um an dzalikal i'tibar kamalut tauhid. Maka dari situ akan muncul keyakinan yang kuat, tauhid, percaya bahwa Allah adalah zat yang menciptakan seluruhnya. Kita mengesahkan Allah. Dadi ngaji kuwi kri ora mung nang kene.
Ngaji itu tidak hanya kita itu ngaji pakai kitab dan yang lain sebagainya. Sampeyan dolan nang silancur, kemudian lihat di silancur apik tenan yo, subhanallah. Ngono kuwi top tenan kuwi. Dolan nang Parangtritis ngono kuwi. Dolan nang Parangtritis. Masyaallah nang pantai nang endi Glagah Indah. Jen. Leng gawe mbiyen kepiye yo? Kok semene. Wong saya aja mau buat apa iku? Saya aja mau buat kolam ikan nila atau ikan lele 4x4 saja 1 hari 2 hari seminggu nggak jadi kok. Ayo Gusti Allah leng gawe laut itu seperti apa? Nah, itu dipikirke. Nah, untuk memanfaatkan itu seperti memanfaatkan lahiriah seperti tadi, juga secara batiniah dengan kemudian kita mengambil pelajaran itu juga termasuk memanfaatkan. Karena apa? Fama min syai'in makhluqin illa wa fi khalqihi hikmatun tabharul uqul. Karena tidak ada sesuatu pun yang diciptakan di bumi ini kecuali dalam ciptaannya itu, kecuali dalam wujudnya itu terdapat hikmah yang membuat heran betul, yang membuat bingung akal. Subhanaka ma khalaqta hadza abasa. Maha suci Allah, engkau Allah yang telah menciptakan dunia seisinya ini, tidak mungkin engkau ciptakan abasa hanya karena keisengan Allah semata. Tetap ono hikmah. Suatu kali Imam Asy-Syafi'i ditanya dari masalah ono laler itu loh. Lalat ini. Kanjeng Imam Asy-Syafi'i, apa hikmahnya lalat itu Imam Asy-Syafi'i? Wah, pertanyaan remeh, sepelean ya. Imam Syafi'i takoki ya bagaimana hukumnya orang tidak puasa sengaja. Bagaimana hukumnya ikut lebaran tapi tidak ikut puasa. Bagaimana hukumnya orang punya uang tapi tidak haji. Pertanyaan resmi lah, pertanyaan yang keren-keren lah. Itu Imam Asy-Syafi'i mestinya seperti itu. Tapi Imam Syafi'i pernah ditanya sesuatu yang kelihatannya sepele. Ditanya wasu'ila al-Imam Asy-Syafi'i an hikmati khalqi dzubab. Apa hikmah Allah menciptakan laler itu apa? Jawabannya Imam Asy-Syafi'i ajaba biqaulihi muzillatun lil muluk. Bahwa adanya lalat di dunia itu muzillatun lil muluk, untuk menghinakan para raja yang ada di dunia. Apa maksudnya menghinakan para raja yang ada di dunia? Ya nggak ada keterangannya. Tapi nggak bisa difahami. Maksudnya Imam Asy-Syafi'i nggak menerangkan. Tapi bisa difahami. Raja seraja apapun, seraja sejos-josnya raja, itu nanti tidak bisa dia menolak dihinggapi oleh lalat. Padahal lalat itu ya dari sampah, dari unggon-unggon kotor. Nah, itu kan bisa menghinakan. Satu sisi itu bisa kita pahami seperti itu. Yang kedua dari sisi sekuasa-kuasanya raja, sehebat-hebatnya raja, kon gawe laler siji wae nek iso kono. Tidak akan pernah bisa. Ada raja yang buat Borobudur, Sailendra apa? Ada raja yang buat Taj Mahal. Ada raja yang buat orang macam-macam hebat di dunia ini. Termasuk Elon Musk, meskipun bukan raja, dia berupaya mencari kehidupan di Mars, kan ngono ya. Itu kan hebat. Pertanyaannya cuma satu, gawe laler satu bisa enggak? Nah, sulitan ya. Wallahu a'lam. Kita mendapatkan keterangan dari Al-Imam As-Suyuti dengan tafsirnya, dari Allah Subhanahu wa taala dengan Qur'annya, bahwa Tuhan itu yang benar ya hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Kita dulu tidak ada dan nanti akan menjadi tidak ada. Bagaimana kita mengisinya saat kita ada ini? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.